Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Emma Roslina Dewi. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara untuk membuat personal website tanpa ribet. Mau tahu caranya? Simak terus. Personal website, apa sih itu? Jadi itu kayak website pribadi di mana kita bisa menambahkan apapun yang ingin kita simpan di website tersebut. Misalnya nih, bisa media sosial kita, Facebook, Instagram, kita masukkan ke situ. Ada tautannya yang kalau guest datang ke sana kemudian klik akan langsung mengarah ke media sosial tersebut. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya formulir atau bisa juga nomor kontak person, misalnya WhatsApp atau Telegram. Wah, pokoknya komplit dan itu semua tampilannya simple, bisa eye-catching, tapi isinya bisa bejibun. Nah, oke, langsung saja ya, saya akan kasih contoh nih bagaimana saya akan membuat personal website untuk suatu lembaga. Kita langsung buka browser. Kali ini saya pakai Google Chrome. Kemudian kita ketikkan nih situs yang keren ini, namanya lynk.id, link.id. Ini dia tampilan kerennya. Create your website for free. Free guys, gratisan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sales, view, clicks. Jadi kita bisa melihat statistik dari pengunjung akun link ID milik kita. Sales ini apa? Karena di sini kita memungkinkan untuk berjualan juga ya teman-teman. Misalnya nih, kalau institusi misalnya menyediakan jasa ya, bisa tuh proses jual beli dilakukan di sini. Jadi kayak marketplace juga bisa. Keren banget kan? Oke, kita langsung saja kita klik sign up for free. Kita masukkan di sini email yang akan kita gunakan di akun link ID kita. Kemudian setelah itu kita bisa tuliskan username-nya di sini. Password-nya perlu diingat, di sini harus mencantumkan uppercase, lowercase, dan angka. Minimalnya 6 karakter. Oke, kemudian kita bisa mengetikkan kode yang tertera di atas. Jangan lupa klik kotak centang, agree to the term and condition. Kemudian klik sign up. Oke, di sini silahkan tuliskan nama. Di sini boleh dipilih bidang yang sesuai dengan akun yang sedang kita buat. Saya klik others saja, kemudian save detail. Nah, di sini akan diminta untuk memverifikasi via email. Jadi, persiapkan pada saat kita membuat akun di link.id, emailnya kita buka ya. Oke, kita klik here dan lanjutkan dengan sign in to continue. Oke, langsung klik sign in. Langkah pertama adalah klik add new blog pada menu link. Di sini banyak sekali apa yang bisa kita tambahkan ke sini. Apakah link, apakah chat subscription, event, apakah digital product, physical product, support, dan embed video ya. Nah, tapi yang akan saya contohkan di sini saya akan gunakan link saja. Yang pertama, misalnya yang akan saya tambahkan di sini adalah link untuk Instagram. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan URL. Nah, supaya lebih eye-catching lagi, kita tambahkan gambar yang mewakili Instagram. Just file, kita lihat penyimpanannya. Oke, save. Nah, udah muncul satu, kita tambahkan lagi. Saya akan tambahkan Facebook-nya ya. Jangan lupa alamatnya juga. Kemudian
tambahkan icon untuk Facebook. Save, lanjut lagi. Kita tambahkan lagi icon. Kita masukkan alamatnya di sini. Tambahkan lagi gambar. Ya. Dan tentu saja ini juga penting. Saya akan memasukkan formulir pendaftaran. Saya akan gunakan Google Form ya. Kita ambil gambar. Dan kalau ingin memasukkan kontak person, bisa klik juga di sini. Misalnya kalau mau pakai WhatsApp ya. Nah, untuk memasukkan link WhatsApp, kita bisa gunakan link ini, wa.me, kemudian kode Indonesia 62, lalu masukkan nomornya tanpa 0. Tambahkan gambar. Selesai. Kalau misalkan ingin kita ganti ya, jangan WhatsApp deh, tapi kontak misalnya, maka ini kita klik, kemudian kita ganti kontak. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke menu appearance. Kita klik menu appearance, kemudian di sini kita bisa mengubah gambar profil kita dengan cara klik pick an image. Choose file. Dan sudah selesai. Kita bisa menambahkan informasi tentang lembaga tersebut di About You. Warna tulisan bisa kita pilih di sini, tapi saya tetap akan memilih warna hitam. Untuk social link tidak akan saya tambahkan karena di sini sudah saya simpan dalam bentuk blok-blok ini. Selanjutnya kita tinggal memilih template. Templatenya boleh kita gunakan yang sudah tersedia di link.id atau bisa juga kita gunakan custom appearance dengan menggunakan background design kita sendiri. Bisa kita coba ya, kalau mau pakai yang template yang sudah ada, kita bisa pilih for example, nah seperti ini. Kemudian untuk warna tiap bloknya kita bisa ganti dari sini ya, di scroll aja ke bawah. Untuk buttonnya bentuknya dulu deh, mau yang seperti ini, nah ada garis-garisnya gitu, ataukah bulat seperti ini, atau yang agak-agak abstrak begini, atau ini bebas ya. Misalkan saya akan pilih yang ini, yang fill, kemudian saya ganti warnanya, saya sesuaikan dengan warna background. Kalau tidak ada warna yang sesuai, kita geser-geser, kita pengen mengambil warna yang terletak pada background, kita bisa pilih yang ini aja, kemudian letakkan. Nah, misalnya saya pilih yang ungu ya. Oke, klik di luar. Nah, misalnya yang ini aja ya. Kemudian, kita juga bisa memilih jenis font yang tersedia di sini. Saya ganti yang Poppin. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung klik share. Ini adalah alamat untuk link ID kita. Tapi kalau misalkan saya akan contohkan di sini ya, untuk background yang personal kita punya desainnya sendiri, kita bisa klik upload image. Pandai tadi nyimpennya di mana? Oke, misalnya ini nih. Oke, nah jadinya seperti ini ya desain background punya saya. Kalau misalnya ini kok agak kurang matching, boleh kita ganti warnanya seperti tadi. Ya, tulisannya. Oke, sudah jadi nih personal website kita ya. Langkah berikutnya kita tinggal share saja alamat ini. Caranya boleh klik share, kemudian bagikan ke mana saja yang ingin kita tuju. Baik teman-teman, itu saja tutorial kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan dan nantikan
video-video lainnya di channel Emma Rosina Dewi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.